قل يا عظيم seorang sekalipun kendatipun dia itu jahat, ini orang pasti neraka tahu. Ini orang soleh tahajud mulu pasti surga, nggak bisa juga. Karena hak prerogatif Allah yang menentukan manusia itu surga neraka itu prerogatif Allah, bukan manusia. Sejahat apapun manusia, nggak boleh kita hukum dia itu ahli neraka, nggak boleh. Karena kita nggak pernah tahu detik-detik akhir orang itu. Ya. Karena melihat daripada luasnya rahmat dan ampunan Allah kepada kita. Contoh. Jadi kita sebagai manusia nggak boleh menjudge seseorang. Mau dia itu orang jahat, orang. Tugas kita berdakwah. Ya, kalau dari kesalahan dia berdakwah. Tugas kita. Nggak boleh kita menghukum. Artinya orang rahmat Allah itu luas. Ampunan Allah itu lebih luas daripada murkanya. Sejahat apapun manusia, kalau dia mau bertobat dengan tobat nasuha, diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya. Makanya kita nggak pernah tahu. Kan manusia itu kan dibagi-bagi dalam proses kelahiran, kehidupan sampai kematian, Pak. Ya. Kita nggak pernah tahu. Allah itu bisa berubah ketetapan yang ada di Lauhul Mahfuz. Bisa berubah Allah. Tidak tergantung si manusia itu. Manusia itu kan berakal. Sejauh mana akal berfungsi? Kalau dia punya akal yang berfungsi, dia akan bisa mengambil sesuatu yang ada. Dia meninggalkan yang lain. Jadi manusia ada 4 kelompok manusia. Dilihat dari sisi kelahiran, kehidupan dan kematian. Ada 4 kelompok manusia. Dan manusia tidak pernah tahu di karakter-karakter mana dia berada. Pertama disebut yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan mukmin karena keluarga seorang mukmin, ayahnya mukmin, ibunya mukmin, keturunannya mukmin, lahir dalam keadaan mukmin, diazankan, diiqamahkan oleh orang tuanya. Wa yahya mu'minan, hidup juga dalam keadaan mukmin, beribadah, berzikir, wa yamutu mu'minan, dan mati pun dalam keadaan mukmin. Masya Allah, ini yang kita inginkan. Lahirnya mukmin, hidupnya mukmin, matinya mukmin. Ada juga manusia yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Lahirnya dalam keadaan kafir karena memang orang tuanya adalah orang tua yang ingkar, orang tua yang di luar kita. Misalnya hidup juga dalam keadaan kafir, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan Allah, atau dia berbeda akidah misalnya. Wa yamutu kafiran, dan mati juga dalam keadaan kafir. Ada lagi yuladul mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran. Lahir mukmin, diajarkan orang tuanya mukmin, saudara-saudaranya mukmin, di lingkungan mukmin lahir. Wa yahya mu'minan, hidup juga dalam keadaan mukmin, dia ibadah, dia berzikir, tapi tak mengapa diuji Allah tak sabar dia, maka dia jual akidahnya, dia melakukan perbuatan-perbuatan tercela sampai menjemput ajalnya, mati dalam keadaan kafir. Wa yamutu kafir. Lahirnya mukmin, hidupnya mukmin, matinya kafir. Kita tidak tahu. Ada lagi yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Lahir dalam keadaan kafir, ibu bapaknya kafir, ibu bapaknya ingkar kepada Allah. Wa yahya kafiran, hidup juga kafir, dibesarkan oleh orang-orang kafir. Tapi dia mendapat hidayah dari Allah. Dia pegang hidayah itu, dia belum Islam, dia benar-benar memegang daripada ajaran agama Allah tadi. Maka sampai berjemput ajalnya, wa yamutu mu'minan, mati dalam keadaan mukmin. Masya Allah, kita bukan. Kita tahu kita. Karena itu sudah dari 4 karakter tadi itu manusia, di mana posisi kita? Allah, kita. Maka itu Nabi pesankan kepada kita, imalu, beramal kalian. Pasti beramal soleh kalian, beramal soleh kalian. Karena setiap amal itu dimudahkan oleh Allah dalam penciptaan. Jadi istiqomah terhadap amal soleh kalian.
Jangan pernah putuskan amal soleh kalian sampai ajal menjemput kalau kau ingin selamat dunia dan akhirat. Begitu sudah. Ya. Jadi sekali lagi kita tidak boleh menjustis seseorang bahwa dia ahli neraka, dia ahli surga, tidak boleh. Karena itu hak prerogatif Allah. Tugas kita hanya berdakwah, mengajak dia dari kebaikan dan mencegah dia dari keburukan. Itu tugas kita. Tidak boleh kita hukum dia neraka ini. Itu hak Allah. Buktinya kan mata zahir manusia menghukum di ahli neraka, tapi ternyata ahli surga, hamba Allah yang soleh, yang tobatnya diterima Allah. Itu tugas kita sudah. Jadi kita tidak boleh menghukum orang. Makanya tugas kita di sini, ya, kalau ada hamba-hamba Allah yang belum mau ibadah, kita ajak ibadah, kita rekrut ibadah. Dia tak mau itu apa? Sabar, kita ikuti terus. Ya, dia berbuat dosa, kita cegah dosanya. Dia marah, sabar. Jadi tugas kita begitu. Jangan sampai kita mengatakan, oh ini ahli neraka, ya. Itu bukan hak kita. Itu hak prerogatif Allah yang mengatakan dia itu adalah ahli neraka atau ahli surga, itu adalah Allah, bukan manusia. Nabi pun tidak mau. Tidak mau. Nah, ini ajaran Allah dan Rasulnya sudah berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saya kira disampaikan. Nanti baru kita berlanjut kembali pada pertemuan berikutnya. Nanti setelah doa, kalau ada yang beliau, dipersilakan satu doa. Wafadah yang kiri, wafadah yang wafadah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Tayyib al-Ni'am wa yakfir al-Wasilah. Ya Rabbana laka syukru wa laka jalali wajhika al-karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق اهلنا وفرق لنا في ديننا اللهم اهدنا لهداك واجعلنا ممن يشاء وفرضك ولا تولنا ولا تسمع ولا تجعلنا من خلق عمرك وعصر حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضله والحمد لله رب العالمين. Bayangkan kalau kau sebarkan satu konten dakwah 10.000 saja yang paham dengan itu dan diamalkan, itulah sedekah.